Ya, mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini adalah ngaji online kajian Islam Psikologi yang ke-50. Wah, ini sama sama umur saya nih, berarti udah tua ya 50. Hari ini nanti akan ada pembicara kita, Mbak Yusanti, lalu ada Prof. Reni kembali lagi menjadi moderator kita dengan judul hari ini prosedur membangun perilaku baru, bagian pertama, shaping dan prompting. Tata tertibnya bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, saya bacakan. Pertama, peserta menggunakan busana sopan dan rapi, stay mute atau nonaktifkan suara selama pemaparan materi berlangsung. Mohon video dalam posisi on saat sesi foto bersama, sampaikan pertanyaan di kolom chat, narasumber akan menjawab saat sesi tanya jawab. Selama Ramadan ini, acara kita selesai hingga pukul 5 sore. Berikut ini ada link dokumentasi di Instagram, juga link dokumentasi di YouTube. Berikut time schedule kita dimulai pukul 15.30, ruang Zoom dibuka, lalu pengajian surat Yasin, pemaparan materi, tanya jawab, foto bersama hingga penutupan. Susunan acaranya adalah sebagai berikut. Pembukaan oleh MC, lalu pembacaan surat Yasin oleh Ustadz Arifur Rahman MSI, dilanjutkan dengan sambutan moderator Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi MSI MM Psikolog, dan pembicara tamu kita Yusanti SPSI dengan judul Prosedur Membangun Perilaku Baru bagian pertama, Shaping dan Prompting. Tanya jawab dan hadiah kuis hari ini diselenggarakan oleh Manari Bread and Cake. Ini adalah profil narasumber kita, Mbak Yusanti, Sarjana Psikologi, Pendidikan S1 Psikologi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah. Ada email dan nomor HP yang bisa dihubungi. Profil moderator kita adalah Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI MM Psikolog, Guru Besar Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi. Terdapat juga website, email, Instagram, dan Facebook yang bisa dihubungi. Kami tampilkan kembali program dari Manare, Bread and Bakery, ada program THR Emas bagi Bapak Ibu yang membeli produk varian cookies akan mendapatkan hadiah 1 tas cantik, kartu ucapan, dan diskon harga. Nah, demikianlah tampilan share screen kita hari ini. Semoga kita bisa berjalan dengan lancar, puasanya tetap lancar sampai buka nanti. Terima kasih. Selanjutnya acara kita lanjutkan dengan pembacaan surat Yasin bersama Ustadz M. Arifur Rahman. Terima kasih. Ayo Mas Arif silahkan. Suaranya masih di mute Mas Arif. Makasih Bu. Iya, dari Bandung ya, masih tetap Bandung Jaya. Bandung, alhamdulillah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شاء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم أوصينا جميع مشايخنا ومرشدنا جميع أهل الصوفية من مشارق الأرض إلى مغاربها بديها وظهرها. ثم أوصينا جميع المرحومين في هذا المجلس المذكور في قلوبنا بشفاعة رسول الله وبكرامة أولياء الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سل وصلى شأن الظاهر عن ربنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا وأولادنا وشيخنا وتلاميذنا مسلمين ومسلمات المؤمنين الأحياء وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والعلم والعمل بلا محنة وامتحان بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شاء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حقكم على أنثارهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif, selalu setia hadir. Semoga sehat selalu di Bandung sekeluarga. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan dari moderator kita, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI, MM Psikolog. Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Ustadz Arif, alhamdulillah ngajinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, alhamdulillah sudah ngaji yang ke-50 ya Bu Dewi ya. Dan Ya, kali Bu, ini betul. topik ngaji kita masih seputar learning ya, tentang belajar. Dan kita ingat bahwa perilaku itu ada dua, perilaku yang dari belajar dan bukan belajar. Kalau yang bukan belajar itu misalnya seperti kita menangis ya, kita menelan, kita berkedip, itu nggak perlu dipelajari ya. Tapi misalnya kita naik sepeda, kita bisa memasak, kita bisa ngaji, itu adalah perilaku yang kita pelajari. Ya, termasuk hal-hal bagaimana pada waktu yang minggu lalu yang dicontohkan itu adalah bagaimana kita minta anak untuk sholat, untuk bisa puasa dari usia yang masih muda, misalnya pada usia dini atau masih kelas 1 SD ya, bahwa dia komit untuk sholat 5 waktu, untuk dia ikut ngaji sampai untuk berpuasa ya sampai maghrib. Nah, itu ada cara-caranya yang mana dibahas di dalam behavior modification, dan ini sudah beberapa kali, dan kali ini kita akan belajar tentang shaping dan prompting ya, prompt yang akan disampaikan oleh Yusanti Yuwono. Silakan Santi untuk menyampaikan tentang paparannya tentang prompt maupun shaping. Terima kasih Prof. Reni, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir hari ini. Di sore hari ini mari kita sama-sama belajar tentang shaping, prompting, dan transfer of stimulus control dalam konseling Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh izin share screen Prof. Reni, Bu Dewi? Ya, silakan. Ya. Silakan. Ya, apakah sudah terlihat? Ya, kelihatan. Baik.
Tema ngaji kita hari ini adalah shaping, prompting, dan transfer of stimulus control dalam konseling Islam. Sebelum kita membahas teori-teorinya, mungkin kita mau kasih kasus dulu ya. Nah, jadi pokok pembahasan kita ini ada shaping, aplikasi shaping, prompting, feeding, kemudian transfer of stimulus control, dan dalil Islam yang terkait dengan shaping dan juga prompting. Ini tadi di awal saya ngomong contoh kasus. Di contoh kasusnya ini adalah seorang anak laki-laki bernama Dani yang berusia 7 tahun dan memiliki kesulitan untuk sholat tepat waktu. Jadi ibunya ini menginginkan agar Dani menjadi sholat tepat waktu setiap kali azan berkumandang. Ibunya ini berpikir untuk melatih Dani sholat dengan metode shaping. Kemudian sebagai hadiah, apabila Dani berhasil mengerjakan sholat tepat waktu, itu akan diberi coklat. Hal ini karena Dani suka sekali makan coklat. Ya, kita sudah melihat contoh kasus, sekarang kita masuk ke teorinya. Jadi, pertama shaping dulu ya. Jadi shaping itu apa sih? Shaping adalah proses membangun sebuah perilaku yang sebelumnya itu tidak dimiliki. Dalam shaping terdapat prinsip ABC, yaitu antecedent, behavior, dan consequences. Jadi antecedent itu adalah stimulus, behavior adalah perilaku yang diinginkan, kemudian consequences adalah penguatan yang diberikan. Jadi pada kasus ini antecedent-nya adalah azan, kemudian behavior yang diinginkan atau perilaku yang diinginkan itu sholat tepat waktu, dan konsekuensi atau penguatannya adalah coklat. Pembangunan perilaku ini dilakukan secara bertahap dengan differential reinforcement, yaitu penguatan perilaku yang diinginkan, dalam kasus ini adalah sholat tepat waktu, dan penghilangan perilaku yang tidak diinginkan, yaitu mengundur-undur sholat. Jadi dalam pembangunan perilaku itu nggak bisa dilakukan mendadak, melainkan harus bertahap, sehingga tercapai perilaku yang diinginkan. Nah, tahap-tahap yang bisa kita raih ini dinamakan successive approximation. Jadi tahap semakin mirip dengan perilaku yang ingin dimunculkan, gitu, perilaku yang diinginkan. Nah, gimana sih aplikasi shaping dalam kehidupan sehari-hari? Tadi kan kasusnya kita ada Dani ya tadi yang suka ngundur waktu sholat. Di aplikasinya ini ada 7 langkah ya. Yang pertama itu menentukan perilaku yang diinginkan. Jadi perilaku yang diinginkan itu apa? Jadi di sini perilaku yang diinginkan kan sholat tepat waktu. Jadi azan terus habis itu langsung sholat kalau bisa kan, nggak diundur-undur. Kemudian yang kedua itu memastikan apakah shaping adalah cara yang tepat untuk membentuk perilaku tersebut. Nah, yang kedua ini penting ya, kan kita mau pakai shaping nih. Kita mikir kira-kira nih shaping udah cocok belum ya untuk membentuk perilaku sholat ini. Kira-kira kalau misalnya pakai ngobrol aja, apa diomongin aja gitu udah cukup belum? Oh ternyata enggak, harus dilatih ini supaya bisa tepat waktu. Nah kalau misalnya sudah begitu, maka shaping adalah metode yang tepat untuk membentuk perilaku tersebut. Kemudian ada identifikasi perilaku awal. Nah, identifikasi perilaku awalnya nih apa nih? Oh malah sholat, oh mengulur-ngulur waktu sholat. Nah itu perilaku awal. Kemudian menentukan langkah-langkah shaping. Langkah-langkah shaping itu adalah langkah-langkah sebelum yang tadinya perilaku yang tidak diinginkan menjadi perilaku yang diinginkan. Nah, saya tadinya tuh kalau ada azan, males-malesan. Nah, jadi kita tentukan nih langkah-langkahnya. Jadi ada azan, kita tentuin deh yang termudah dulu. 30 menit setelah azan baru sholat. Kemudian lama-lama kita shaping dia udah bisa nih 30 menit setelah azan dia sholat. Nah, kemudian kita tingkatkan lagi. Jadi 15 menit setelah azan kemudian sholat. Nah, udah ajak, udah 15 menit dia sholat gitu kan, habis azan 15 menit kemudian dia udah sholat, kemudian kita naikkan lagi nih tingkat kesulitannya, jadi
tepat waktu gitu. Jadi langsung azan berkumandang, langsung dia ambil wudhu, sholat. Nah, itu namanya langkah-langkah shaping. Kemudian udah ada langkah-langkah shapingnya, apalagi? Jadi menentukan penguat. Penguat ini biasanya hal-hal yang bermakna atau disukai dari si murid ini. Jadi dalam kasus ini kan tadi si Dani suka banget makan coklat ya. Jadi dibikin kontrak ibunya sama si Dani. Kalau misalnya bisa tepat waktu nih sholatnya mau dikasih coklat ya, oke gitu. Jadi itu dikasih kontrak. Jadi menentukan penguatnya adalah coklat kalau di kasus ini. Kemudian menguatkan setiap tahap keberhasilan. Ya, kan tadi ada tahap-tahapnya tuh 30 menit setelah azan sholat, kemudian 15 menit sebelum azan baru sholat, kemudian yang akhirnya azan berkumandang, langsung sholat. Nah itu dalam setiap tahapnya itu harus dikasih penguatan. Di sini penguatannya mungkin dipuji, pinter, rajin banget sih. Nah, kemudian kalau udah selesai bisa mengerjakan sholat tepat waktu setelah azan dikasih coklat kayak gitu. Yang terakhir itu menyesuaikan laju shaping. Menyesuaikan laju shaping di sini adalah tidak tergesa-gesa. Nah, tadi kan di awal kita sudah berbicara bahwa yang namanya shaping ini bertahap. Jadi memang harus pelan-pelan. Jadi kita harus sabar menyesuaikan kemampuan anak gitu. Jadi jangan kita nggak sabaran gitu kan. Maunya cepat-cepat, aduh kok nggak bisa-bisa sih, aduh kok nggak disiplin-disiplin. Jangan. Jadi kita sesuaikan sama laju si anak ini dalam memperlihatkan perilaku yang diinginkan. Kemudian setelah shaping, kita masuk ke prompting. Nah, kalau shaping itu tadi adalah pembentukan perilaku yang diinginkan dengan langkah-langkah, prompting ini adalah panduan yang diberikan oleh instruktur, jadi bisa guru, bisa orang tua, atau bisa ahli pendidikan misalnya, atau ahli apapun ya, sebelum atau selama terjadinya pembentukan perilaku. Jadi fungsi dari prompting itu apa? Fungsinya adalah untuk membantu terjadinya perilaku yang diinginkan dalam situasi tertentu. Jadi di sini itu bedanya sama shaping adalah kalau prompting itu diberikan arahan, di instruksi. Nah, itu prompting. Kemudian jenis-jenis prompting nih. Prompting di sini ada dua ya jenisnya. Yang pertama respon prompt, kemudian yang kedua stimulus prompt. Di respon prompt itu apa? Respon prompt adalah panduan yang diberikan oleh instruktur, tadi bisa guru, bisa orang tua atau ahli gitu ya, kepada murid agar dapat menimbulkan perilaku yang diinginkan dari murid. Jadi pemberian semacam instruksi atau cara-cara. Kemudian ada stimulus prompt. Stimulus prompt ini adalah digunakannya beberapa perubahan dalam panduan. Jadi bisa ditambahin berupa penambahan atau penghapusan panduan gitu ya, dihilangin gitu. Jadi untuk membuat respon yang diinginkan terjadi. Jadi respon prompt itu adalah panduan, yang stimulus prompt itu stimulusnya tadi sewaktu melakukan prompting. Kemudian ada dibagi lagi nih, respon prompt sama stimulus prompt itu dibagi lagi. Nah, di sini ada jenis-jenis respon prompt. Jadi jenis-jenis respon prompt ini ada 4. Yang pertama ada verbal. Nah, kalau verbal dalam kasusnya Dani ini kan verbal merupakan instruksi berupa kata-kata. Nah, verbal contohnya nih kalau misalnya yang sholat tadi, ayo Dani sholat dulu. Nah, ini kan verbal. Arahan secara verbal. Ayo Dani, verbal dulu, sholat dulu, sudah azan gitu kan. Kemudian gestural. Jadi gestural itu berupa gerakan isyarat. Kalau misalnya gestural ini gimana? Kalau gestural misalnya contoh yang tadi, ayo Dani, sudah azan sholat. Nah, tapi kita di sini pakai isyarat nih. Isyaratnya mungkin bisa ini. Dani kita lambai-lambai, terus habis itu kita kayak semacam pantomim gitu. Pantomimnya tuh kayak takbiratul ikram gitu, Allahu Akbar gitu. Ini udah waktu sholat gitu. Itu namanya gestural gitu. Jadi berupa gerakan isyarat gitu yang bisa dipahami oleh anak. Kemudian ada modeling. Jadi modeling itu mencontohkan dengan melakukan sesuatu terlebih dahulu gitu.
Nah, ya kalau modeling dicontohkan tadi gimana sih Dani nih? Oh, kalau misalnya sudah waktu azan, kita sebagai orang tua nih, ibunya Dani itu langsung pergi dulu ke kamar mandi, ngambil wudhu. Nah, dari situ kita memberi contoh gitu. Kalau misalnya udah azan, kita ngambil wudhu, mau sholat deh, gitu. Kemudian yang terakhir ada fisikal. Fisik ini membantu dengan cara menggunakan fisik langsung. Jadi langsung kita pegang anaknya ya, langsung udah azan, oh ya kita gandeng nih anaknya, kita tuntun, langsung kita wudhu bareng-bareng gitu setelah azan berkumandang. Nah ini sudah jenis-jenis respon prompt, kemudian jenis-jenis stimulus prompting. Tadi udah respon prompt, sekarang stimulus prompt. Nah kalau stimulus prompt ini kebagi jadi dua ya. Yang pertama ada within stimulus prompt, kemudian ada extra stimulus prompt. Kalau within stimulus prompt itu gimana? Ini pemberian prompt dengan perbedaan tingkat kemudahan dari yang paling gampang hingga paling susah dan semakin sesuai dengan hasil yang diinginkan. Nah, kalau misalnya kayak within stimulus prompt ini pemberian prompt dengan perbedaan tingkat kemudahan ya yang paling mudah apa sih dilakukan? Ya tadi langsung digandeng aja gitu. Langsung digandeng terus habis itu kita tarik deh. Kok tarik langsung kita ajak deh. Wudhu gitu setelah azan berkumandang itu yang paling mudah ya karena bisa langsung dipegang anaknya. Sedangkan kalau misalnya yang paling susahnya ya dengan verbal karena kan kalau misalnya verbal belum tentu anaknya langsung gitu, langsung bergerak sholat. Sedangkan kalau extra stimulus prompt nih apa nih? Jadi kalau misalnya extra stimulus prompt itu adalah penambahan prompting bila dirasa satu cara prompting tidak memberikan hasil sesuai yang diinginkan. Kemudian memberikan instruksi, kemudian mencontohkan kayak tadi tuh, instruksi dulu tuh. Ayo sholat, kita udah isyarat nih, udah gestural nih. Udah takbiratul ihram nih. Nah, tapi anaknya masih ini aja, masih cuek aja gitu. Nggak diperhatiin. Ya udah, langsung aja kita ambilnya fisikal. Kita gandeng anaknya, kita ajak tuh ke kamar mandi, kemudian wudhu biar bisa sholat bareng. Nah, itu namanya extra stimulus prompt. Nah, setelah ada prompting itu tadi, apalagi fading. Ini fading itu apa? Fading adalah proses pengurangan pemberian prompting atau petunjuk apabila sebuah perilaku yang diinginkan itu dirasa dapat muncul tanpa adanya rangsangan tambahan. Ini maksudnya gimana? Ya, ini tadi kalau misalnya udah bisa sholat tanpa kita kasih ajakan gitu, nggak diajak-ajak dulu gitu kan, azan langsung sholat. Nah itu berarti namanya fading gitu. Udah nggak perlu prompting lagi dia perilaku yang kita inginkan mau sholat tepat waktu setelah azan udah muncul. Nah itu namanya fading. Kemudian setelah fading ada transfer of stimulus control. Transfer of stimulus control ini terjadi ketika perilaku yang diinginkan terjadi tanpa adanya bantuan atau prompting. Nah, maksudnya adalah ya kalau misalnya kita udah berhasil nih tanpa prompting ya berarti yang namanya transfer of stimulus control sudah terjadi, sudah tertransfer gitu. Nah, kemudian ini ada jenis transfer of stimulus control ya, ada jenis-jenisnya dibagi jadi 3. Jadi yang pertama itu ada prompt fading. Prompt fading itu sebuah respon prompt dihilangkan secara bertahap hingga tidak lagi diperlukan gitu. Jadi yang namanya transfer of stimulus control ini memang tekniknya dia ada penghilangan sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi respon prompt-nya tadi misalnya ada verbal dulu, terus ada gestural dulu, ada modeling dulu. Nah itu nanti kalau misalnya udah nih nggak pakai modeling udah bisa dihilangin jadi cuman gestur sama verbal aja. Kemudian kok ternyata tanpa gestur udah bisa gitu dihilangin jadi cuman verbal aja gitu. Itu namanya prompt fading. Kemudian ini ada prompt delay. Prompt delay itu pemberian prompting yang ditunda untuk memberikan waktu respon agar muncul terlebih dahulu. Nah, ini gimana maksudnya? Ini kayak prompt delay itu ya biasanya kalau misalnya kita kasih petunjuk nih, petunjuknya, promptingnya nih, ayo sholat yuk Dani, gitu.
sambil ngasih gestur gitu, takbiratul ihram, udah waktunya sholat gitu kan. Tapi ini enggak, kalau di delay ini ditunda dulu. Ayo Dani kita sholat, terus ditunggu dulu nih reaksinya gimana. Apa langsung sholat, apa enggak gitu. Itu baru namanya delay gitu. Kalau misalnya sudah memunculkan perilaku yang diinginkan, ya udah berarti nggak usah dikasih gestur. Kalau misalnya belum, berarti harus ditambahin gestur gitu. Kemudian ada stimulus feeding. Stimulus feeding ini yang gimana? Jadi stimulus feeding itu stimulus promptingnya dihilangkan secara bertahap ya, kayak tadi. Jadi kalau misalnya stimulus prompting dihilangkan secara bertahap itu sama di stimulus yang kayak gestural, kemudian habis itu modeling, kemudian physical itu dihilangkan perlahan-lahan. Jadi ini kemudian ada shaping dan prompting dalam pandangan konseling Islam. Konseling Islam adalah konseling yang menerapkan nilai-nilai Islami. Jangkauan konseling Islam itu mencakup beberapa aspek kehidupan dan salah satunya adalah aspek perkembangan. Jadi konseling Islam itu bertujuan untuk mengubah perilaku seseorang dari buruk menjadi baik. Ya, maksudnya buruk menjadi baik itu yaitu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian metode pengubahan perilaku atau shaping dan prompting ini mirip dengan metode konseling Islam, yaitu metode pembelajaran langsung yang berupa pemberian arahan langsung dari instruktur kepada muridnya. Nah, kalau shaping dalam konseling Islam itu gimana? Ada. Jadi Islam menegaskan bahwa perilaku anak itu dapat dibentuk. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini bunyi hadisnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang manusia yang terlahir kecuali dia terlahir atas fitrah di kesucian seperti tabula rasa atau kertas yang belum ditulis apapun gitu, masih putih ya. Maka kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi dalam artian ini anak itu memang bisa dibentuk atau di-shape, ya, shaping. Kemudian prompting dalam konseling Islam. Jadi ada nggak sih dalam Islam? Ada gitu kan. Di pengubahan perilaku dengan memberikan arahan atau prompting itu udah lebih dulu dilakukan oleh orang-orang Islam ya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abu Salamah. Nah ini bunyi hadisnya ya. Waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanganku berseliweran di nampan saat makan. Di tangannya tuh kemana-mana, tangan kanan, tangan kiri gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak muda, bacalah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Nah, jadi tangannya tuh nggak boleh kanan kiri main semua, harus pakai tangan yang kanan. Baca Bismillah dulu, terus makanannya yang di depan-depan aja gitu. Jadi jangan keliaran kemana-mana. Nah, itu kan prompting gitu kan, dikasih arahan secara gestur dan juga secara verbal dan modeling karena waktu itu makannya bareng. Jadi maka seperti itulah cara makanku setelah itu. Dari sini kan terdapat proses belajar prompting gitu ya. Kemudian ada urgensi shaping dan prompting dalam Islam. Urgensinya apa nih shaping dan prompting dalam Islam? Ternyata diajarin loh yang namanya shaping dan prompting dalam Islam. Di Islam itu mengajarkan untuk mengubah hal-hal yang buruk menjadi hal yang baik dengan upaya kita sendiri. Salah satu upaya tersebut adalah mengubah lingkungan terdekat kita. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi bunyi hadisnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran mungkin hal-hal yang buruk ya, misalnya kayak tadi kan malas-malasan sholat bisa keburukan, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Nah, jadi di sini
ada ini nih, kita berhak nih, misalnya kita orang tua ngelihat anaknya kok malas atau gimana, kita berhak nih merubah itu dengan tangan kita sendiri gitu. Ya, terima kasih. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya. Mungkin bisa dibuka diskusinya atau kalau ada yang sharing, kita kembalikan kepada Prof. Reni. Silakan, Prof. Reni. Baik, terima kasih Santi, luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi kita pemahaman kita tentang dengan adanya istilah shaping, prompting, dan fading ya dalam pembentukan perilaku. Dan ternyata di dalam Islam sendiri itu sudah dijalankan sejak lama. Bagaimana kita membentuk seorang anak yang malas-malasan tadi mau sholat seperti Denny, ataupun kita membentuk seorang anak yang disampaikan Villa minggu lalu untuk puasa sampai azan maghrib. Silakan bertanya. Di sini ada Bu Cucun, Bu Nurul, Bu Maya, Bu Yuli, Bu Mediawati. Silakan, ada yang mau bertanya? Ini eksklusif nih, karena betul-betul judulnya karena sangat generik sekali, ya. Tapi ini adalah pembentukan bagaimana integrasi antara psikologi dan Islam, ya. Dan Yusanti telah menyampaikan dengan sangat baik sekali. Dan mungkin ada yang mau coba membentuk apa, shaping apa. Bu Yuli Ramlan ada kesulitan dalam keseharian untuk membentuk anak dalam hal apa, misalnya pengen bentuk apa. Mungkin bisa sama-sama kita pecahkan. Jelas Prof, untuk pembentukan kebiasaan sholat juga masih disuruh-suruh Prof sampai saat ini. Jadi memang itu sangat sulit banget, padahal itu sudah dibiasakan dari kecil, sudah dilatih dari kecil, tapi tetap aja kesininya entah karena pergaulan atau entah karena bagaimana gitu, lebih sulit yang setelah sebesar ini. Sebesar umur berapa sekarang? 16 tahun. Oke. Ini coba Mbak Yusanti, silakan di PowerPoint-nya ditampilkan lagi yang dari depan itu. Jadi mungkin bisa step by step ya kita bantu shaping-nya dari anaknya Bu Yuli ini yang umur 16 tahun sulit ya untuk melakukan sholat. Silakan, San. Harus disuruh dulu. Ya, jadi nanti penjelasannya itu adalah mengenai shaping, yang mana itu dengan promptingnya secara step by step ya, kita bisa melihat, ditambah reinforcement-nya apa ya yang disukai oleh anak tersebut. Silakan dipandu Mbak Santi. Ya, anaknya umur 16 tahun ya Ibu Yuli. Benar Mbak. Nah, di sini mungkin kalau sudah dari lama diajarin, mungkin ini ya udah familiar ya sebenarnya ya, udah ada nilai-nilai yang udah tertanam sebenarnya. Nah, cuman di sini saya boleh nanya dulu nggak Ibu Yuli? Ya, boleh. Di sini kan kalau shaping itu diberikan penguat ya. Kira-kira selama ini udah pernah dikasih apa nggak sih? Pernah dikasih sesuatu yang menyenangkan hatinya anak Ibu Yuli nggak sih? Kalau misalnya... memang waktu dulu karena mudah memberitahu dia, jadi kita tidak lakukan penguat gitu loh. Jadi penguat itu diberikan ketika oh iya rajin ya sudah gitu ya. Jadi ayo kita mau makan kemana, udah begitu seperti itu gitu. Tapi ketika sudah masuk masa remaja, belajar mulai akil balik, itu sudah mulai agak berubah itu loh. Jadi yang itu yang agak susah. Kalau dulu sih masih ngaji, masih mudah gitu loh. Nah, setelah sudah masuk masa akil balik, semakin sulit buat kita gitu. Oke. Boleh tanya lagi Bu Yuli, kira-kira ada 16 tahun ini kegemarannya anaknya Ibu apa ya? Game. Anaknya cowok ya berarti ya? Iya benar. Iya. Game.
Gamenya pakai HP atau yang pakai kayak Nintendo atau PlayStation gitu, Ibu? Pakai HP atau pakai laptop. Jadi dia game online gitu, tapi kayak ikut turnamen-turnamen gitu juga. Oh iya iya, berarti yang kayak Mobile Legend gitu-gitu ya? Ya betul. Oh iya. Kalau gitu mungkin kita bisa nih, Ibu, pakai aplikasi Shaping. Jadi menentukan perilaku yang diinginkan kan tadi sholat tepat waktu ya. Jadi kita pengen sholat tepat, anaknya Ibu Yuli ini sholat tepat waktu. Kemudian kita pastiin kalau caranya itu shaping. Berarti kita di sini udah memastikan bakal di shaping ya anaknya Ibu Yuli. Kemudian identifikasi perilaku awalnya nih malah sholat. Udah dilakukan semua, kemudian menentukan langkah-langkah shaping. Jadi nggak langsung serta-merta nih Bu, kita kalau misalnya mau ngebentuk anaknya Bu Yuli supaya tepat waktu sholatnya, jadi pelan-pelan dulu Bu mungkin. Jadi dikasih alarm gitu Bu. Dikasih alarm pertamanya habis azan, kemudian 30 menit dulu setelah azan sholat. Nah, terus dikasih penguatan Bu. Nah, penguatannya ini tuh yang harus disukain sama anaknya Ibu Yuli Bu. Jadi kalau misalnya sukanya ngegame online, ini aja dijanjiin dikasih kontrak sama anaknya Ibu Yuli. Kamu nanti kalau misalnya bisa 30 menit setelah azan langsung sholat, saya kasih ini nih, saya kasih uang buat beli ini berlian Mobile Legend ya. jadi Bu Yulinya juga harus mendekatkan diri nih ke anaknya, ke hobi anaknya. Anaknya tuh sukanya apaan gitu. Mobile Legend nih apa aja sih fiturnya gitu. Ini setahu saya sih Bu Yuli, soalnya saya juga ngikutin game online gitu. Saya nggak tahu malah. Saya juga ngikutin. Jadi karena sukanya ngegame online, mungkin dijanjiin dulu kalau 30 menit setelah azan nanti dikasih nih yang berliannya berapa gitu. Nanti biar semangat gitu kan. Nanti kalau udah ajak nih udah 30 menit setelah azan langsung sholat terus kan. Nanti dinaikin deh tahap kesulitannya jadi 15 menit. 15 menit nanti dinaikin lagi sih itunya peningkatan reinforcement-nya, penguatnya gitu. Hadiahnya tuh ditingkatin gitu kan. Jadi kayak dibeliin item senjata gitu. Kemudian itu terus dilakukan gitu kan sampai anaknya Bu Yuli ajak 15 menit setelah azan langsung sholat. Kemudian dijanjiin lagi gitu kan kalau misalnya tepat setelah azan ini sholat langsung dikasih misalnya kayak apa nih kalau misalnya mainnya kadang pakai PC ya Bu ya, pakai komputer gitu. Mungkin dijanjiin ntar itu udah dikasih keyboard buat gaming khusus gitu. Jadi yang menarik buatnya Ibu Yuli. Jadi kalau udah kayak gitu kan nanti anaknya semangat gitu. Jadi dikasih penguatan yang memang berarti gitu. Memang anaknya seneng gitu, enggak kayak apa sih udah gitu aja gitu. Jadi seneng gitu Bu dia menjalankannya karena dengan penguatnya memang dia suka gitu. Kemudian Ibu juga ini menyesuaikan laju shaping-nya gitu, nggak bisa sih. Ya memang kita sebagai orang tua harus sabar. Walaupun saya belum jadi orang tua sih Bu Yuli. Jadi gimana nih Prof Reni kira-kira Prof? Mantap itu sarannya dari Mbak Yusanti. Gitu ya, Bu Yuli ya. Jadi apa namanya step by step dan boleh nyerah. Dan ini aplikasi shaping ini pasti bisa jalan, tapi tentu harus sabar. Ya, karena tadi kita juga harus jeli tadi melihat ya. Ini untung yang presentannya nih pematerinya main game juga ya ternyata ya. Itu San, kalau main game itu nggak perlu ini ya WiFi ya? Perlu sih Prof, cuman kalau misalnya WiFi kan kayak udah mandatory ya Prof ya? Enggak, artinya kalau misalnya di keluarga itu, kan itu tergantung orang tua ya, beli apa enggaknya ya, atau bagaimana? Kalau misalnya di HP pakai pulsa kan, harus ada pulsa kan? Bu Yuli itu anaknya pakai uang sendiri atau selalu minta uang pulsa bagaimana? Minta pulsa sih, tapi rutin aja seminggu sekali. Nah, itu bisa nggak dimainin di situ? Itu bisa loh. Iya. Ya, jadi tapi kan kadang-kadang kita nggak mau rempong ya. Ya itu saat penyakitnya kalau kita nggak mau repot, nggak mau ribut sama anak, ya udah
pulsa jalan terus, tapi janji anak untuk sholat juga kita nggak pantau. Karena kita cuman bilang tadi secara, coba tadi San, Bu Yuli udah masuk belum yang tadi yang gestural sama yang verbal tadi? Coba deh San. Yang untuk prompting ya, Prof ya. Untuk promptingnya. Ya. Ya, silakan San. Kalau misalnya untuk verbal itu mungkin Ibu Yuli mungkin kasih ini dulu, kasih kayak instruksinya secara omongan dulu. Kayak anaknya Ibu namanya siapa Bu Yuli? Kalau boleh tahu. Namanya Ale. Ale ya. Ale sayang, yuk sholat dulu. Udah azan nih gitu. Itu verbal. Sholat bareng mama yuk sama papa. Iya. Ini kita udah sholat belum sholat dia juga. Oh, oke. Terus berarti nggak berhasil nih kalau verbal. Berarti kita tambahin nih promptingnya. Jadi gestural gitu. Gestural gimana? Kita kasih isyarat gitu. Ale, ayo sholat yuk. Udah azan, sholat sama papa sama mama gitu. Terus dikasih itu gestur kayak takbiratul ihram gitu. Nah, ayo sholat. Nah gitu. Masih belum juga. Modeling kita. Langsung modeling ini mencontohkan melakukan sesuatu dengan terlebih dahulu melakukan. Jadi gimana? Nah, udah. Jadi kita juga harus ini sih, kita harus sebagai contoh yang baik gitu. Langsung udah habis azan kita pergi wudhu, langsung wudhu gitu. Biar si Ale lihat gitu Bu kan. Itu namanya modeling. Kok masih nggak berhasil juga? Kalau misalnya masih nggak berhasil juga, langsung aja ini fisikal. Langsung digandeng. Kayaknya semua ini udah semua deh. Udah ya Bu ya. Jadi gimana nih kira-kira nih Bu, Prof Reni? Ya saya balik lagi karena dia sudah besar ya. Jadi saya nggak pakai ini. Kalau memang kamu saya nggak pakai banyak bicara karena anak sekarang kan nggak suka diomongin, dibawelin, dituin terus masuk. Saya boleh nggak Bu ngasih ya, silakan, sedikit ya? Silakan. Ini punya pengalaman ya. iya, karena pas nih anak saya emang seneng game, asik sih main game itu ya. Jadi kalau saya mungkin beda Mbak Yusanti, coba ikut pola mana? Kalau tadi kan dia berbuat baik dulu maka mendapat hadiah. Tapi kalau di saya, kalau kamu mau dapat hadiah berbuat dulu. Jadi misalnya, Ma aku nanti mau pergi jalan-jalan sama temen. Nah, terus untuk dapat izin itu kita tanya bacaannya sudah sampai mana gitu. Kalau misalnya Mama aku mau ini sholatnya sudah selesai. Jadi sholat dan ngaji itu menjadi syarat dia boleh mengerjakan yang dia sukain gitu. Ini kan terbalik kalau tadi kan kerjakan dulu ibadah baru dapat hadiah coklat atau pujian. Dan kalau untuk anak yang remaja mudah-mudahan bisa dipakai. Misalnya Ramadan ini orang tua bisa membuat spanduk untuk anak-anak, misalnya marhaban ya Ramadan, selamat berpuasa. Kita sebut nama anak kita di situ, dia akan merasa bahwa dia masuk di bulan yang memang kita beribadah sama-sama. Nanti untuk jadi imam, saya juga bikinin spanduk imam 1 minggu ini karena anak saya laki-laki 2 orang, jadi dapat jatah gantian sama ayahnya dan adik saya yang laki-laki. Nah, polanya seperti apa nih Mbak Yusanti ya, karena saya mungkin hadiah itu saya tampilkan dalam bentuk tadi bikin spanduk, atau kalau kamu mau, dan saya hubungkan gini, kalau ibadah hadiahnya juga yang berhubungan dengan ibadah. Misalnya dia sudah sholat, hadiahnya tidak coklat, tidak makanan. Misalnya, wah sholatnya keren nih gitu. Jadi imam 1 minggu penuh nih. Nanti kita beli baju koko atau beli peci baru atau beli sejadah atau dibordir namanya di sejadah. Nah, itu jadi apa namanya penyemangat gitu. Nah, ikutin polanya Mbak Yusanti, masuk nggak di saya nih? Masuk dong. Masuk ya. Cuma dibalik gitu ya Bu, saya polanya. Enggak, itu kan semua jenis-jenis penguatan. Jadinya bentuknya bisa makanan, bisa dalam bentuk perilaku tadi pujian. Tapi itu keren sekali yang Bu Dewi sampaikan ya, San. Iya, Prof. Terima kasih loh Bu Dewi udah sharing. Ini soalnya saya juga ini sekalian belajar. Udah riweh ngurus anak-anak, jadi harus kreatif. Nah, tentang yang game tadi itu harganya mahal, Prof Reni, kalau di Mart ya, Indomaret atau Alfamart itu untuk beli ada yang 100.000, ada yang 300.000. Benar Bu Dewi. Benar kan? Nah, akhirnya kalau saya kasih itunya ke hadiahnya seperti itu, aduh bisa kedodoran sayanya juga. Jangan. Justru anak saya laki-laki 2 ini dia patungan.
gitu. Jadi patungan untuk main. Pokoknya saya strict banget karena saya bilang gini, begitu dia main, walaupun kita bilang 1 jam, ntar lewat 5 menit aja kita panggil, ayo Mas, sudah azan. Itu mukanya udah merah, marah. Jadi saya menghindari itu. Walaupun kita bilang atur waktu tertentu ya, tapi dia nggak mau dengerin. Sampai saya nemuin harga 300.000, ya ada konsekuensi mengeluarkan uang 300.000. Nanti dikurangin ya uang lebarannya ya. Nah, Mahal bagus nih. banget. Karena itu belajar dari psikologi Dewi. Hebat nih. Ini ada pertanyaan. Makasih banyak nih ya Mbak Dewi sudah Makasih juga nih benar-benar juga sudah Bu sharing Dewi Bu sama Bu Yuli, Bu Dewi. Santi, Bu Ya. Prof Reni. Terima kasih Bu Yuli. Ya. Nisan, silakan dibaca San dari ini Fajriyati Islami. Bu Fajri, silakan Bu, itu silakan. Iya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ibu Fajriyati Islami. Saya ingin bertanya, jika anak sangat mudah marah kepada orang-orang di sekitarnya dan jika diberi nasihat oleh orang di sekitarnya, anak akan semakin marah sampai melempar mainan. Apakah dalam kasus ini bisa menggunakan metode shaping atau prompting? Ya. Bisa dong. Saya jawab ya, Ibu Fajriyati Islami. Memang dalam shaping ini ada disebut istilahnya itu bad shaping, Ibu Fajriyati Islami. Jadi kita secara nggak langsung malah memberikan kayak akses ke perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Itu namanya bad shaping. Jadi pembentukan yang buruk kayak tadi marah-marah dibilangin malah makin marah-marah. Mungkin boleh ini Bu, boleh sharing gitu kira-kira marah-marahnya gimana, dibilanginnya gimana gitu supaya lebih rinci gitu Bu. Silakan. Iya. Misalnya anak lagi main terus misalnya disuruh makan, anak-anak malah lebih marah, masih tetap mau main kayak gitu sih Bu. Masih mau main. Ini konteksnya di guru PAUD ya, di mana di ruang kelas, gimana atau di mana nih? Di rumah. Oh, di rumah. Iya. Jadi lagi asik main, disuruh makan apa gimana sih? Coba deh yang operasional coba yang jelas. Iya lagi asik main karena udah waktunya makan, kita suruh makan tapi malah marah-marah gitu, nggak mau. Tapi sambil teriak gitu. Terus kita bilangin nggak boleh teriak, harusnya bilangnya dengan pelan-pelan, tapi malah tetap marah, malah sambil melempar mainannya gitu. Ya, San. Kalau boleh tahu marah-marahnya kenapa ya Mbak? Ada sebabnya nggak gitu? Dilarang tadi kan. Dibilanginnya gimana gitu Mbak? Dibilanginnya kayak gimana gitu? Ya, ini udah siang nih, ayo kita makan dulu. Terus tiba-tiba langsung nggak mau gitu, langsung melempar mainan gitu. Karena memang lagi asik main. Oh ya, anaknya memang nggak suka makan ya, agak susah makan atau gimana Ibu? Kadang-kadang mau makan, tapi kadang-kadang nggak mau sih. Oh iya. Makannya apa Bu Fajri? Kenapa Prof? Lauknya apa? Nugget sih, karena emang biasanya tiap hari nugget. Iya. Oke. Karena kurang suka sayur juga. Oh. Mungkin bisa di shapingnya itu tadi, mungkin ini sih, mohon maaf ya kalau misalnya saran saya mungkin masih kurang tepat, karena saya juga belum menjadi ibu, masih teoritis banget. Jadi kalau misalnya saran saya, mungkin kalau dalam shaping ini kita kasih kontrak penguatan. Kayak tadi kan itu sepertinya bad shaping ya. Jadi malah secara nggak sengaja kita memberikan akses kepada perilaku yang tidak diinginkan. Kalau menurut saya mungkin itu dikasih waktu. Kalau shaping itu dikasih waktu, mungkin jam 12, pertama jam 12.30 bikin perjanjian jam 12.30 udah waktunya makan siang. Pokoknya harus makan siang, kamu nggak boleh main. Jadi dikasih waktu-waktunya gitu, Bu. Jadi kasih perjanjian kalau sudah ada waktunya makan gitu. Misalnya makan pagi harus jam segini, selepas itu boleh main.
apapun main gitu kan atau melakukan apapun. Kemudian jam 12 sampai jam 12.30 harus makan siang. Kalau kalau di luar itu boleh main lagi atau gimana gitu, Bu? Kira-kira gimana, Bu? Saya juga cuma tanya dulu sebentar sebelum dijawab nih sama Mbak Fajrinya. Apa namanya, tadi betul tuh ya, makan kan kalau makan siang tuh ada jamnya. Ya, terus main juga ada. Jadi ada setiap hari itu sebenarnya anak-anak itu punya jadwal kan. Kapan dia main, kapan dia istirahat, kapan dia makan gitu dan sebagainya. Apakah itu sudah ada jadwalnya nggak untuk anak-anak ini? Untuk anak. Iya, kalau biasanya makan siang jam 11. Jam 11 makan. Jadi anak udah tahu pasti jam 11 makan. Itu nggak kecepatan ya? Brunch ya, itu brunch ya. Breakfast lunch ya. Iya. Jadi pagi dia nggak makan? Makan juga sih, Bro. Oh, yang penting jadwalnya itu tepat gitu sehingga dengan demikian shaping ini akan terbentuk. Kalau enggak dia nggak bisa, ini memang harus disiplin ya. Jadi dengan adanya terbentuknya disiplin, keajekan itu pembentukan perilaku bisa diinginkan gitu. Jadi kalau misalnya makan bareng-bareng makan, jadi mamanya juga makan, uminya makan, ya ayahnya atau orang yang keluarga itu. Jadi bukan hanya dia sendiri yang makan. Dan makanan tadi yang kesukaan dia itu nuggetnya itu mungkin dia juga harus milih kan nugget macam-macam. Ya jadi bisa diajak mau beli yang mana sekarang ini untuk besok atau apa segala. Kalau misalnya enggak, dia diberikan tadi diberi nugget apa yang lain gitu. Jadi harus memang diatur tadi selain waktunya, jaraknya, jarak waktu di mana dia harus tahu ancang-ancang ya, ancang-ancang bahwa dia akan makan bersama uminya gitu ya. Bahwa dia udah nggak boleh main dulu bisa setelah makan itu gitu. Coba San, gimana San pakai aplikasi shaping-nya San? Ya, sudah seperti ini, Prof. Kalau saya sama seperti Prof. Reni ya. Jadi kalau dalam shaping tuh memang harus ada tahapan yang ajak gitu. Jadi makan pagi harus jam sekian, kemudian makan siang jam sekian. Jadi selepas itu boleh ngapa-ngapain. Nah, penguatannya sendiri mungkin kalau misalnya makanan nggak membantu, misalnya diberi makanan yang dia suka masih nggak membantu, mungkin diberi sesuatu yang mungkin dia sukain. Misalnya kalau habis makan ini, misalnya udah makan jam segini nih, udah teratur makannya jam segini. Nanti ini deh dikasih lihat kartun yang disukain gitu. Jadi dikasih sesuatu yang disukain sama anaknya Ibu Fajriati ini. Ya, Kira-kira jadi memang variasi reinforcement-nya ya, San ya, yang apa yang harus dilakukan. Memang kalau tidak variatif itu susahnya seperti itu. Jadi ini memang harus close ya hubungan itu. Kalau nggak deket kita jadi nggak ada bonding, nggak ngerti. Biasanya anak marah itu melempar sampai dia melempar itu berarti dia nggak bisa bicara karena nggak ngerti nih lingkungan sama dia gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau main, tahu bahwa dia akan terdistraksi kalau misalnya mainnya terputus, seringkali begitu, ya diajak main dulu. Wah ini main ya, ini. Jadi masuk di situ dulu, terus pas ada waktunya bunyi alarm tadi. Kan tadi untuk yang contoh si Dani tadi pakai alarm. Ini juga bisa di-setel alarmnya, 10:30 udah ancang-ancang, udah berhenti gitu. Ya siap-siapin, ayo bantu mama yuk kita garisin meja makannya gitu ya, tuh ambil masukin nasi ke mangkoknya dan sebagainya. Jadi dibuat busy gitu ya. Tentu anaknya umur TK ya? Iya, Prof, 6 tahun. 6 tahun kan udah cukup gede juga ya, dia bisa ngambil piring sendiri dari dapur. Mudah-mudahan itu bisa ya, Bu Fajriati. Baik, terima kasih Prof dan Mbak Santi. Ya baik, terima kasih Ibu. Ya ini udah selesai. Terakhir ya, ini udah kita sampai jam 5 hari ini. Jadi ada Bu Cucun mau tanya, silakan Bu Cucun. Mas Arief, terima kasih ya, Ustaz Arief. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan Prof, karena saya juga kelas bergabung.
ingin menanyakan untuk di metode coaching ini apakah ada proses Suaranya nggak clear ya? kurang clear ya, Prof? Halo? Suaranya Mungkin bisa diketik di chat, Ibu. Oh, baik. Belum jelek ya. Nah, ini udah lumayan. Lumayan, Prof. Baik. Kita apa namanya melihat di yang Livona sampaikan itu kita akan ada habit question baru itu ada semacam penguatan untuk why gitu. Itu kenapa kita itu harus melakukan itu nih? Apakah ada proses seperti itu juga? Apakah bagaimana? Ini memang kalau saya lihat dari sisi penemuan kebiasaan baru, adanya apa ya istilahnya mengetahui bahwa aktivitas itu adalah satu aktivitas yang penting untuk anak, apakah itu yang masih anak usia dini, apalagi yang sudah remaja itu lumayan ya, kalau dari apa yang saya alami cukup membantu begitu Prof untuk bisa kemudian lebih terbentuknya tadi satu perilaku atau kebiasaan baru. Terima kasih Prof. San, kamu dengar clear nggak sih suaranya? Suaranya kayaknya kelar, tapi kayaknya apa ya artikulasi apa yang nggak jelas. Coba San jawab San. Ini saya jawab sesuai yang saya dengar ya. Tangkap mohon maaf kalau misalnya salah, bisa dikoreksi mungkin di chat. Jadi kalau misalnya seseorang itu mengetahui nilai dari kegiatan apa yang dia lakukan, apakah akan lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu, begitukah Ibu Cucun ini ya? Betul. Baik. Ya. Kalau untuk di behavioral modification, di shaping ini, itu tahapnya belum ke knowing, Bu Cucun. Jadi lebih ke membentuk perilaku yang tadinya tidak ada, menjadi ada. Jadi kalau misalnya knowing mungkin jadi mix ya, mix match metode ya kali ya Bu ya. Jadi tambah kognitif gitu Bu. Bisa, tapi jadinya mix match, nggak murni shaping doang Bu Cucun jadinya. Cuman ini kalau cuman pakai shaping itu sebenarnya belum menanamkan knowledge gitu, belum menanamkan makna gitu, baru pembentukan kebiasaan. Begitu Bu Cucun Dunia. Bagaimana Ibu? Baik. Baik, bisa dipahami. Berarti memang apa namanya lebih ke kita membuat satu pengkondisian anak ini dibentuk memiliki satu perilaku yang baru, terutama perilaku yang buruk tadi ya, Mbak Yusyanti ya. Iya, jadi untuk pembentukan saja, belum ke tahap knowledge gitu istilahnya, belum pemahaman yang dalam maksudnya. Bisa tapi di mix match gitu. Ya, bagus. Tapi memang dengan pembentukan yang dari yang kita dengan perilaku yang kita inginkan dibentuk, itu menjadi kebiasaan. Jadi dia sudah terkondisi ya, conditioning. Jadi ini memang classical conditioning yang dari Pavlov asal mula dari behavior modification itu seperti itu. Ya, masuk dalam prinsip-prinsip belajar. Baik, terima kasih banyak. Ini Mbak Yusanti, alhamdulillah tepuk tangan ya. Alhamdulillah sudah selesai ngaji kita untuk sore hari ini. Mbak Dewi silakan. Ya, alhamdulillah. Sepertinya nggak ada kuis, langsung ada pemenang ya Bu. Dari penanya terbaik nih, ada Bu Yuli Ramlan, ada Bu Fajriati Islami, dan Mbak Cucun nih, Teh Cucun. Mau begitu atau mau ngasih soal pikir lagi? cukup, bisa langsung ya. aja. Ini saya jadi tiga-tiga dapat apa bagaimana? Tiga-tiga dapat ya? Tiga-tiga ya, nanti saya ajukan ke sponsor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon Ya. alamat ya, karena kalau nggak ada alamat nggak kekirim-kirim nih. Baik, alhamdulillah terima kasih Mbak Yusanti juga Prof Reni. Hari ini materinya bagus sekali ya. Alhamdulillah. Saya nambahin doang Bu. Saya ngikutin Pavlov, saya beli bel. Jadi kalau subuh saya pencet bel, bel SD. Karena rumah lumayan besar ya Bu. Jadi
Saya ingat deh harganya 125.000 itu bel sekolah, Bu. Bayangin bisa buat saya izin tetangga, boleh nggak ya pagi-pagi saya pencet bel? Boleh, Bu, sekalian bangunin kita-kita gitu. Nah, itu Pada Mbak Dewi akhirnya benar-benar setia banget dengan Pavlov, nyoba doang. pakai Alhamdulillah. spanduk segala ya. Ya, alhamdulillah ya bisanya itu aja sih ya. Mudah-mudahan nambah ilmu lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita foto dulu ya untuk video Ya, yang masih off. Mohon bisa dibuka. Kita foto sama-sama. Hari ini banyak pesertanya, ada 80.000. Saking banyaknya. Silakan. Teh Cucun belum kelihatan nih. Nah ini Mbak Nurul Mustafidah. Masya Allah. Rajin nih biasanya ikut. oh ya. Ya, Loh, saya foto Bu dulu. Yuli malah udah keluar ya. Tadi ada tulisan di chatting izin diajak suami keluar Oke. ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, Mbak Nur ya. 1. Teh Cucun baru kelihatan. Wah, pas nih ya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Alhamdulillah. banyak. Terima kasih banyak semuanya, Santi, Mbak Nurul, Mbak Fajri, Mbak Maya, Mbak Cucun, dan Mbak Mediawati Ayu Delima. Ya, Ya, mudah-mudahan kita closing ada ya. manfaat ya. Wabillahi Ya. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat buka puasa. Ya.